warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pemata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi dan ruang lingkup akuntansi. Langsung saja kita mulai. Definisi akuntansi menurut ACPA, yaitu akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Berdasarkan definisi akuntansi tersebut, maka di dalam definisi tersebut terkandung 3 pengertian akuntansi. Yang pertama, akuntansi sebagai ilmu pengetahuan, di mana ilmu akuntansi terdapat ilmu pencatatan, ilmu penggolongan, peringkasan, dan pengiktisaran, serta penginterpretasian hasil-hasil proses tersebut. Jadi di dalam akuntansi tersebut mengandung pengetahuan-pengetahuan yang merupakan proses dari pelaksanaan akuntansi. Kedua, akuntansi sebagai seni adalah dalam melaksanakan proses pencatatan, terdapat seni mencatat, terdapat sebuah seni menggolongkan, seni meringkas, seni mengiktisarkan, hingga akhirnya seni melaporkan hasil pekerjaan atau hasil proses pembuatan akuntansi. Sehingga akuntansi dikatakan sebagai sebuah seni. Ketiga, akuntansi sebagai teknologi. Pada zaman sekarang ini, akuntansi tidak lagi dilakukan hanya sebagai manual, tetapi lebih pada penggunaan teknologi, di mana pada saat sekarang ini banyak digunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan akuntansi, seperti aplikasi Zahir ataupun aplikasi Mayop. Bidang-bidang khusus dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Bidang ini berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Kedua, akuntansi biaya. Akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Bidang ini terutama bersangkutan dengan biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Tiga, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi ini mencakup juga akuntansi biaya, di mana menggunakan biaya historis dan biaya taksiran untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan dan perencanaan. Akuntansi manajemen sering dihadapkan pada masalah pemilihan berbagai alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif yang paling baik yang harus diambil oleh pengelola perusahaan. Akuntansi penganggaran. Akuntansi penganggaran biasanya paling banyak berkaitan dengan pemerintahan, yakni
Bagaimana mengatur anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditujukan dalam APBN maupun APBD. Lima, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan bekerja sama dengan akuntansi penganggaran untuk menganggarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah maupun anggaran belanja negara. Enam, akuntansi sektor publik. Bidang ini mencakup wilayah yang lebih luas, yakni wilayah publik, meliputi lembaga-lembaga publik, diantaranya adalah Badan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Akuntansi pemerintahan sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. 7. Akuntansi perpajakan. Akuntansi ini lebih menitikberatkan pada sektor perpajakan, di mana besarnya pajak yang akan disetorkan oleh masyarakat maupun yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat akan diketahui oleh akuntansi perpajakan. 8. Sistem akuntansi. Bahwa akuntansi adalah suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk menjalankan suatu pencatatan akan terkait dengan penggolongan sampai akhirnya melakukan pelaporan menjadi satu kesatuan laporan keuangan yang sistematis. Sembilan, pengauditan. Pengauditan adalah sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengaudit atau akuntan auditing. 10. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah salah satu akuntansi yang bergerak dalam bidang akuntansi sosial dan kemasyarakatan. 11. Sistem informasi akuntansi. Akuntansi tidak akan pernah lepas dari sebuah sistem informasi, karena akuntansi sendiri adalah salah satu penyedia informasi tentang keuangan suatu lembaga, badan usaha, ataupun organisasi. Oleh karena itu, sistem informasi tidak pernah lepas dari akuntansi. 12. Akuntansi internasional. Akuntansi ini bergerak pada bidang internasional yang lebih luas. 13. Akuntansi instruksional. Berikut adalah entitas usaha. Entitas usaha ditujukan dengan satu karakteristik perusahaan. Sebuah usaha harus memiliki karakteristik. Misalkan siapa pemiliknya, ya, tempat tinggalnya ada, gedungnya ada, aktivanya ada, dan segala yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan tersebut. Yang kedua adalah jenis-jenis perusahaan. Perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Ini harus dijelaskan. Apakah dia bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, ataukah industri? Yang ketiga, dia punya bentuk usaha. Bentuk usahanya ini apa? Apakah perusahaan jasa? Kalau dia jasa, dia bergerak dalam bidang apa? Kalau dia dagang, dia berdagang apa? Kalau dia industri, dia mengolah bahan baku menjadi apa?
Yang keempat, pihak yang berkepentingan. Dalam sebuah usaha terdapat pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja yang ada berkepentingan terhadapnya? Apakah penanam modal atau investor, ataukah karyawannya, ataukah pemiliknya sendiri? Pemiliknya itu terdiri siapa-siapa saja, ya, itu juga harus dijelaskan di situ. Inilah yang disebut sebagai entitas usaha menjadi satu kesatuan usaha tersebut. Yang berikut jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan terbagi menjadi perusahaan jasa, yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, tidak melakukan jual beli dan tidak melakukan stock of name terhadap barang. Jadi dia hanya melakukan transaksinya melalui jasa atau bergerak dalam bidang jasa. Contoh seperti misalkan bengkel, kemudian salon, ya, dan sebagainya. Jadi tujuan utamanya adalah melakukan pelayanan, memberikan pelayanan. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan transaksi jual beli tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contoh kios atau toko atau warung. Itu disebut perusahaan atau usaha dagang. Yang berikut ada perusahaan manufaktur atau industri. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau produk industri. Bentuk-bentuk perusahaan, yang pertama ada bentuk perusahaan perorangan, di mana perusahaan tersebut dimiliki hanya satu orang atau milik pribadi. Yang kedua ada persekutuan. Persekutuan ini seperti CV atau firma. Ini bisa dimiliki oleh satu atau dua orang. Yang ketiga ada korporasi atau perseroan, di mana perusahaan ini dimiliki biasanya oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk membentuk sebuah korporasi atau perseroan. Dan yang keempat adalah perusahaan terbatas atau PT, biasanya memiliki modal lebih dari 100 juta atau 1 miliar ke atas dan sudah memiliki modal dalam bentuk saham atau obligasi. Fungsi dan pengguna informasi akuntansi. Yang pertama adalah manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memerlukan informasi akuntansi lebih pada pengambilan keputusan perusahaan. Apakah perusahaan ini maju atau mengalami kemunduran, itu ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian informasi akuntansi yang berikutnya diperlukan oleh karyawan untuk mengetahui apakah perusahaan yang ditempati bekerja ini memiliki kelangsungan hidup atau tidak. Apakah perusahaan tersebut yang ditempati bekerja ini masih bisa bertahan atau tidak. Jadi laporan atau informasi akuntansi akan berguna bagi karyawan untuk menentukan kelangsungan hidupnya. Bagi investor, informasi akuntansi akan berguna bagi penentuan pemberian pinjaman atau kredit. Ini biasanya diperlukan oleh para investor untuk melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Apakah layak diberikan bantuan atau pinjaman ataukah tidak. Yang keempat adalah pemerintah. Fungsi informasi akuntansi bagi pemerintah adalah sebagai mitra atau rekanan atau partner dalam mengisi pembangunan di suatu tempat atau suatu daerah. Dan yang kelima adalah para pemberi pinjaman, bahwa informasi akuntansi ini berkaitan dengan layak atau tidaknya usaha atau perusahaan tersebut mendapatkan pinjaman atau tidak.
Yang berikut profesi akuntan. Akuntan adalah sebutan bagi pekerja di bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntan internal atau akuntan yang bekerja di lingkup usaha atau perusahaan. Yang kedua adalah akuntan publik, di mana akuntan ini bekerja pada sektor-sektor publik, seperti tadi akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dan sebagainya. Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja dalam membantu pemerintah dalam mengurusi keuangan pemerintahan. Kemudian akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja dalam bidang pendidikan. Dan yang kelima adalah akuntan yang bekerja di luar bidang akuntansi. Jadi akuntan itu ada juga yang bekerja di luar bidang-bidang akuntansi, tidak bergerak dalam bidang internal, publik, pemerintah, pendidik, dan sebagainya. Konsep akuntansi yang berlaku umum yang pertama ada entitas usaha. Konsep ini didasarkan pada anggaran bahwa penerapan akuntansi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah entitas. Entitas ini mencakup seluruh bentuk organisasi badan usaha seperti perseroan, korporasi, atau PT dan sebagainya. Konsep yang kedua adalah konsep biaya, di mana dalam akuntansi, konsep dasar yang digunakan untuk menentukan anggaran atau menentukan pendapatan maupun pengeluaran itu menggunakan yang namanya konsep biaya, di mana sebuah usaha tidak lepas dari penggunaan atau pengeluaran biaya, dan setiap usaha pasti memiliki biaya masing-masing. Yang ketiga, konsep objektivitas. Bahwa sebuah usaha pasti akan menilai objektivitas masing-masing usahanya. Objektivitas itu berkaitan dengan transaksi yang akan dilakukan atau kegiatan yang akan dilakukan. Empat adalah konsep unit pengukuran. Bahwa dalam akuntansi, semua transaksi yang dicatat adalah transaksi yang dapat diukur atau mempunyai satuan ukuran, yakni uang. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai ruang lingkup akuntansi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa.